Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Saya Danang Prayogi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita berkumpul di majelis yang mulia ini di zona Islami sore spesial Ramadan, tepat di hari ke-15 Ramadan 1442 Hijriah di hari Selasa ini. Dan tentunya sore hari ini disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Kita nanti akan membahas seputar waktu mengeluarkan zakat fitrah bersama Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sampaikan selamat sore kepada para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini kita akan membahas seputar zakat fitrah, ya, terutama waktu mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum kepada waktu mengeluarkan zakat fitrah, kita harus tahu dulu makna daripada zakat. Zakat menurut arti bahasa adalah at-tadhir wan nama. Jadi zakat itu menurut arti bahasa at-tadhir, membersihkan. Wan nama, bertambah-tambah. Ay azyadah wal khair wal barokah. Artinya zakat menurut arti bahasa itu artinya bertambah kebaikannya, bertambah barokahnya. Itu zakat. Li'anna Allah ta'ala yutahiru al-muzaki bima minadh-dhunub wa radhilatil bukhli. Kenapa zakat menurut arti bahasa kok dikatakan mensucikan? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu membersihkan, mensucikan dosa-dosa dari orang yang mengeluarkan zakat. Jadi dengan mengeluarkan zakat, dosa-dosa orang tersebut akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu Allah juga akan membersihkan sifat bakhil yang ada pada hatinya orang yang mengeluarkan zakat. Jadi ini makna zakat menurut lughatan. Kemudian kalau nisbatnya kepada zakat fitrah, ya. Jadi kita sering mendengar ada nama zakat fitri, ada kalanya zakat fitrah. Apa artinya? Kalau dinamakan zakat fitri, sumiyat bidzalika li'annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Zakat fitrah itu disebut dengan zakat fitri. Fitri, ya, tanpa tak, fitri, zakat fitri. Kenapa? Karena zakat tersebut diwajibkan ketika manusia, orang-orang itu berbuka dari puasa Ramadan. Jadi kewajiban zakat fitri itu didasarkan karena wajibnya zakat fitri itu kan di saat kaum muslimin ini berbuka. Artinya berbuka niki sudah keluar dari kewajiban puasa. Maka di dalam zakat fitrah itu wajibnya kapan? Adus idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Jadi ketika menemui akhir Ramadan dan awal Syawal, berarti sudah keluar dari waktu
bulan suci Ramadan. Jadi artinya disebut zakat fitri karena kewajiban zakat tersebut itu pada saat kaum muslimin berbuka dari puasa Ramadan, ya. Watu sama al-fitrah, kemudian disebut juga dengan zakat fitrah. Kalau pakai tak fitrah itu artinya bimaknal khilqah, ya, zakat jiwa, zakat asal kejadian. Itu maka nama lain dari zakat fitri bisa disebut zakat fitri, bisa disebut zakat fitrah, atau juga bisa disebut zakatul badan, zakat tubuh. Kenapa? Li'annaha kama fil hadis zakatul fitri tuhratun lishaim minal rafas wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Karena zakat tersebut sebagaimana di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan bahwa zakat fitri itu tuhratan lishaim minal lagwi warofas. Jadi zakat itu bisa membersihkan orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang kurang baik, rofas. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Di samping membersihkan orang yang puasa dari napa niku lagwi warofas, juga sebagai bantuan untuk para fuqara dan masakin. Ini makanya zakat fitri itu bisa juga disebut zakat fitrah, juga disebut zakat badan. Kalau disebut zakat fitri ini memandang karena kewajiban zakat tersebut itu ketika kaum muslimin ini sudah berbuka puasa, artinya sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Ya, jadi kalau sudah keluar dari bulan suci Ramadan itu namanya fitrin nas min shaumi Ramadan. Kemudian juga bisa disebut zakat fitrah. Kalau zakat fitrah berarti zakat jiwa, zakat khilqah. Kemudian juga bisa disebut zakat badan. Kenapa? Karena memang fungsi dari zakat tersebut ini membersihkan dari tubuhnya orang yang puasa, membersihkan apa? Kekotoran, lagwun warofas, hal-hal yang kurang baik, mungkin kesalahan-kesalahan dosa daripada orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kalau orang yang mengeluarkan zakat niki wau mungkin pernah punya dosa, maka diharapkan diantaranya dengan zakat, mengeluarkan zakat ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensucikan badannya, jiwanya dari dosa-dosa. Ini masalah pengertian nama. Kemudian zakat fitrah niku hukumnya adalah wajib, ya. Jadi ijma ulama zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh qad aflaha man tazakka, kata Allah qad aflaha man tazakka. Qad masuk pada aflah, itu faedahnya tahqiq, artinya sungguh akan beruntung siapa? Man tazakka, orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi sungguh beruntung kata Allah orang yang mau membersihkan dirinya. Imam Sa'id bin Musayyib dan Imam Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat qad aflaha man tazakka dalam ayat tersebut adalah zakat fitrah. Jadi artinya dengan mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang mengeluarkan zakat itu tubuhnya, jiwanya akan dibersihkan Allah Ta'ala dari dosa-dosa. Itu diantaranya. Jadi zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib sebagaimana dalam ayat tadi, juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha zakatal fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli khurrin aw 'abdin dzakarin aw unsa minal muslimin. Rawahu al-Bukhari. Artinya sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faradha mewajibkan zakat al-fitri min Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi mewajibkan zakat fitrah, zakat fitri dari bulan suci Ramadan alan nas. Kewajiban itu kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Manusia baik itu merdeka ataupun budak gitu. Zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan minal muslimin, yang penting dia orang muslim. Jadi alan nas Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia. Manusia di sini mutlak, yaitu orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil. Kewajiban zakat fitrah niku berapa? So'an min tamrin. Rasulullah mewajibkan 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum. Itu kewajibannya. Jadi zakat fitrah dari beberapa dalil ini hukumnya adalah wajib, juga berdasarkan ijma'ul ulama. Ulama ijma' sepakat, seluruh ulama ahlul ilmi sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Maka hendaknya kita juga harus memperhatikan hal ini. Di samping niku zakat juga merupakan satu dari 5 rukun Islam. Jadi 5 rukun Islam diantaranya adalah mengeluarkan zakat. Nah, di dalam zakat itu banyak sekali sebenarnya siri atau manfaatnya. Ya, diantaranya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa zakat fitrah niku tuhratan lisaim minal lagwi warofas wa tu'matan lil masakin. Jadi satu manfaatnya zakat niku membersihkan, manfaat untuk diri sendiri, yaitu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Jadi wong kita niku manusia biasa, tentu punya kesalahan, tentu punya dosa. Maka diharapkan dengan kita mengeluarkan zakat ini, maka dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian zakat fitrah, zakat itu juga fungsinya tu'matan lil masakin. Ini sebagai bentuk napa niku sosial. Jadi Islam mengajarkan sosial, saling membantu satu sama lain. Maka fungsi zakat itu adalah di samping manfaat untuk diri sendiri juga manfaat untuk sosial, yaitu berbagi kepada sesama, ya, terutama bagi kaum muslimin yang hidup dalam kekurangan, sehingga diharapkan dengan zakat ini mereka bisa terbantu, ya. Jadi asalnya mungkin kekurangan pangan, diharapkan dengan zakat ini mereka bisa terbantu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada zakat secara khusus zakat fitrah itu adalah sebagai penyempurna pahala puasa kita. Jadi pahala puasa kita akan menjadi sempurna dengan cara kita mengeluarkan zakat, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ardi la yurfa'u illa bi zakatil fitri." Kata Nabi, puasa Ramadan itu mu'allakun, digantungkan, terkatung-katung bainas sama' wal ard, antara langit dan bumi. Jadi puasa kita semua ini, kata Rasulullah, itu mu'allakun bainas sama'i wal ardi. Jadi digantung antara langit dan bumi, la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Jadi puasa tersebut tidak akan diangkat oleh Allah kecuali kita mengeluarkan zakat fitrah. Ini dalam hadis. Kemudian para ulama menjelaskan maksud daripada la yurfa'u.
tidak diangkat puasa itu kecuali dengan zakat fitrah, kinayatun, itu merupakan kinayah kesempurnaan puasa itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Maka apabila kita ingin puasa kita ya itu menjadi sempurna, maka kita keluarkan zakat fitrah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, zakat niku, zakat ini bisa menjadi sarana harta kita itu terjaga dari kerusakan. Ya. Jadi zakat itu bisa menjadi sarana harta kita selamat dari bencana, dari musibah. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi dawuh hassinu amwalakum bizakat. Hassinu jaganen amwalakum hartamu bizakat dengan cara mengeluarkan zakat. Nah, jadi zakat itu juga bisa menjadi penyebab harta kita itu selamat, ndak rusak, ndak hilang, ndak ludes itu. Itu zakat. Maka kalau kepingin harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan, harta kita menjadi barokah, ya, dijaga dari kehancuran, apa kiat yang harus kita lakukan? Di antaranipun dengan mengeluarkan zakat. Kanjeng Nabi dawuh ngoten, hassinu amwalakum bizakat. Jaganen bondomu dengan mengeluarkan zakat. Pertanyaan nih, kenapa? Kenapa zakat kok bisa menyebabkan harta kita tidak rusak? Sebab begini, sebenarnya zakat itu adalah haknya fakir miskin. Cuman kali Gusti Allah dititipkan kepada kita. Jadi zakat itu sejatinya bukan milik orang kaya, bukan. Tapi zakat itu sejatinya milik fakir miskin. Cuman karo Gusti Allah dititipkan kepada kita. Maka harus kita keluarkan ini. Zakat harus kita keluarkan, tidak boleh iman kita. Kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, itu artinya kita merampas haknya fakir miskin. Kita napa niku merampas milik fakir miskin. Mestinya itu jatah fakir miskin. Tapi kita tidak mau mengeluarkan zakat, itu berarti kita merampas begal milik fakir miskin. Bahasa kasarnya begal itu ya. Itu milik fakir miskin. Maka ketika fakir miskin berdoa, misalnya ndonga fakir miskin, ya Allah, wong-wong sing dolim kalih kula Gusti, jenengan rusak bondone. Maka kalau sampai kita tidak mengeluarkan zakat, padahal wajib zakat bagi kita, itu berarti kita akan ngerayah milik fakir miskin. Kita zalim kepada fakir miskin. Nah, kalau sampai fakir miskin sak dunya niki wau berdoa kepada kita, ada yang mengeluh, ya Allah, orang-orang yang zalim kepadaku jenengan rusak bondone, maka orang yang tidak mengeluarkan zakat masuk dalam doa ini. Maka yang terjadi nopo? Dikatakan doa orang yang teraniaya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula Kanjeng Nabi dawuhipun hassinu amwalakum bizakat. Jogonen bondomu ben ra rusak. Dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Sadari zakat itu bukan milikmu, tapi milik fakir miskin. Berikan supaya engkau tidak dikatakan dolim kepada fakir miskin. Niki seputar masalah napa pengertian zakat dan manfaat. Kemudian kita akan membahas tentang waktu. Zakat fitrah itu karena merupakan suatu ibadah, tentunya ibadah niku punya waktu, ya. Dan di dalam zakat fitrah itu waktu-waktunya ulama menyebutkan ada 5. Ya. Ada 5. Auqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun. Beberapa waktu mengeluarkan zakat fitrah niku wonten 5. Jadi ada 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, waktul wujub. Jadi coba kita awali dari yang pertama. Pertama adalah waktul wujub. Waktul wujub itu artinya waktu
waktu seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat. Kapan itu? Biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Jadi waktu wajib zakat itu ketika seseorang menemukan akhir Ramadan dan awal bulan Syawal secara bersamaan. Jadi orang tersebut menemukan akhir Ramadan dan awal dari bulan Syawal. Bi ayyakuna syakhsu maujudan wa muttasifan bi syurutil wujub inda ghurubi syamsi lailatal id, dengan gambaran ada seseorang ini dia itu ada hidup dan memenuhi syarat wajib pada waktu kapan? Terbenamnya matahari pada malam hari raya. Jadi itu waktu wajib. Waktu wajibnya zakat itu. Berarti kalau begitu sekarang kita wajib zakat apa enggak? Belum. Kita masih ini Ramadan yang keberapa ini? Yang ke-14. Ramadan yang ke-14 berarti kita belum kewajiban zakat. Kenapa? Karena belum menemukan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi masih belum wajib kita sekarang ini. Karena kewajibannya yaitu menemukan awal Ramadan dan akhir bulan Syawal. Gambarannya ngoten, seseorang hidup menemukan waktu napa niku maghrib niku, maghribe malam riyaya. Jadi Ramadan terakhir ya, masih dia hidup, menjelang maghrib dia hidup, memenuhi syarat wajib, kemudian maghrib awal dia masih hidup, maka dia baru kewajiban zakat fitrah. Ini yang pertama. Sing nomor kali waktu fadilah. Waktu fadilah atau waktu sunnah. Kapan? Yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil id. Wal afdal ba'da sholatil fajri. Jadi waktu paling baik mengeluarkan zakat fitrah itu adalah pada tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, ba'da tulu'il fajri, setelah masuknya waktu subuh. Jadi setelah masuknya waktu subuh, jadi pada tanggal 1 Syawal masuknya waktu subuh, wa qabla sholatil id, sebelum berangkat menuju sholat id. Nah, wal afdal ba'da sholatil fajr, yang paling utama dilakukan setelah sholat subuh. Jadi tanggal 1 Syawal gitu, 1 Syawal setelah sholat subuh, sebelum kita berangkat menuju masjid atau musola guna melaksanakan sholat hari raya, zakat kita berikan kepada fakir miskin. Itu waktu yang paling utama. Kalau kita membayar zakat pada waktu tersebut, maka kita pahalanya double. Ada pahala wajib zakat kita dapat, kemudian ada pahala sunnah. Pahala sunnah mengeluarkan zakat pada waktu tersebut. Mula disebut waktul fadilah, waktu yang paling utama. Dan orang-orang dahulu, mbah-mbah kita dulu biasanya kalau zakat ya pada waktu itu. Ya, jadi tanggal 1 Syawal baru sholat subuh, itu kemudian segera membawa berasnya didungani, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya. Subhanallah ya, itu waktul fadilah. Kemudian cuman kalau kita mengeluarkan zakat lewat panitia atau lewat amil ya jangan mengeluarkan zakat pada waktu niki. Sebab nopo? Akan menyusahkan pembagian amil atau panitia. Kalau memang kita mengeluarkan zakat, kita titipkan, kita wakilkan kepada amil atau panitia, maka hendaknya ya mungkin sebelum waktu itu. Kenapa? Karena waktunya panitia, waktunya amil untuk membagi. Kalau kita memberikan zakat kepada amil atau panitia kok pas tanggal 1 Syawal arep sholat id, ya diseneni kali amile kali panitia nih. Kenapa?
Karena mestinya waktu itu sudah distribusi, sudah diberikan kepada fakir miskin. Maka kalau kita mengeluarkan zakat, kita wakilkan kepada amil atau panitia masjid misalnya nggih, maka hendaknya zakat mungkin sudah kita berikan kepada panitia atau amil, mungkin H-1, H-2 itu, atau mungkin bisa paling akhir, paling tidak malam hari raya, itu sudah paling akhir sudah. Kenapa? Supaya panitia atau amil ini punya kesempatan untuk mengatur, membagikan kepada mustahiquz zakat, begitu. Namun apabila zakat kita keluarkan sendiri, diberikan kepada fakir miskin yang ada di tetangga kita misalnya langsung, ya tidak apa-apa, kita keluarkan kapan? Pada waktu setelah sholat subuh, sebelum kita berangkat menuju sholat hari raya, itu waktu fadilah. Kemudian waktul jawaz, yang ketiga adalah waktu mubah. Waktul jawaz itu artinya napa? Belum wajib, tapi kalau kita mengeluarkan zakat sampun angsal. Wis oleh ngetokne zakat, cuman durung wajib. Kapan itu? Wa huwa min awali Ramadan. Jadi waktu jawaz mengeluarkan zakat itu semenjak awal Ramadan. Jadi semenjak awal Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat. Nggih, mpun angsal senajan durung wajib. Mula terkadang ada di sebagian tempat, mungkin di instansi-instansi nggih, zakat itu sudah di awal-awal Ramadan ditarik, zakat diberikan di awal-awal Ramadan. Tidak masalah, boleh. Kenapa? Karena waktul jawaz itu semenjak awal Ramadan. Tapi kalau mengeluarkan zakat sebelum bulan Ramadan itu yang tidak boleh. Menurut pendapat yang benar, yang sahih, tidak boleh. Kenapa? Karena zakat itu adalah kewajiban maliyah yang berhubungan dengan dua sabab. Jadi zakat itu adalah ibadah maliyah yang berhubungan dengan dua sabab. Sabab pertama Ramadan, sabab yang kedua Syawal. Maka kaidah fikih di dalam masalah niki, kullu haqqin maliyin ta'allaqa bisababen yajuzu taqdimu ala ahadihima la alaihima ma'an. Jadi setiap hak kewajiban yang berhubungan dengan harta, ta'allaqa bisababaini, yang tergantung kepada dua sabab, maka yajuzu taqdimu ala ahadihima, maka boleh kita keluarkan setelah wujud satu sabab saja boleh. Makanya zakat boleh dikeluarkan di awal Ramadan. Kenapa? Karena memang zakat itu ibadah maliyah yang sebabnya loro, sebabnya kalih, siji Ramadan, siji Syawal. Sehingga kalau sababnya dua, ketika sudah wujud satu sabab, sudah boleh kita menunaikannya senajan durung wajib, boleh. Tetapi la alaihi mama'an, ndak boleh kita mendahului dari dua sabab tadi. Wong sebabnya zakat fitrah niki Ramadan karo Syawal, lah kok ngetokne zakat sadurunge Ramadan, ya ndak boleh. Maka di sana dikatakan kalau mengeluarkan zakat misal bulan Sya'ban, ruwah niku lho, niki kula ngetokne zakat fitrah, takjil, boleh apa ndak? Ndak boleh, ndak sah atas nama zakat. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Ibaratnya wong sholat duhur jam 10, ya, pengen mempeng jam sholat duhur jam 10, ora sah malan. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Kita harus paham. Jadi zakat fitrah niku termasuk ibadah maliyah, kullu haqqin maliyin ta'allaqa bisababen. Setiap hak yang maliyah, setiap kewajiban harta, ibadah maliyah yang bergantung kepada dua sabab,
yaitu Ramadan dan Syawal, maka ya juzu takdimu ala hadihima, maka berarti boleh kita menunaikannya, yang penting sudah wujud salah satu sebab. La alaihima ma'an, tidak boleh mendahului dua sebab tadi bersama-sama. Maksudnya urung Ramadan, urung Syawal kok wis zakat. Bulan Mulut pengen takjil zakat fitrah yo rasah nggih. Bulan Ruwah atau Sya'ban pengen takjil zakat fitrah nggih mboten sah. Kudu dipahami menika. Maka karena zakat fitrah itu ta'allaqa bisababen, tergantung dua sebab. Ketika sudah wujud satu sebab, maka boleh mengeluarkan zakat di waktu itu, yaitu sebab pertama adalah bulan suci Ramadan, sehingga mengeluarkan zakat pada tanggal 1 Ramadan hukumnya boleh, masih durung wajib tapi wis oleh, ya boleh. Ini waktul jawas, maka tidak masalah. Di sebagian tempat mungkin oleh seminggu sudah ditarik zakat, kadang di sekolah-sekolah itu ya sudah seminggu ditarik zakat, boleh, tidak masalah. Itu namanya takjil, ya meskipun belum wajib tapi boleh mengeluarkan zakat pada waktu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah waktu karohatin. Yang ketiga tadi waktul jawas, yang keempat waktu karohah. Waktu karohah niku waktu makruh. Kapan kita makruh mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu setelah sholat id. Setelah sholat id tapi masih tanggal 1 Syawal. Jadi bar sholat Idul Fitri lagi ngetokne zakat. Ini makruh. Tapi masih makruh, tetap sah zakati, tapi makruh. Ya, takhiruha an sholatil id ila ghurubi syamsi. Jadi waktu makruh itu setelah sholat Idul Fitri. Mula lek enek wong misale membayar zakat, memberikan zakat kepada fakir miskin kok setelah sholat Idul Fitri bar mulih saka masjid sholat Idul Fitri kemudian mengeluarkan zakat, itu makruh. Makruh itu artinya kalau dilakukan ndak dosa, tapi umpama ora dilakoni malah oleh ganjaran. Ya, yang lebih baik kalau dia ingin mendapatkan pahala kemuliaan lebih banyak, mestine zakat dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri diberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau memberikannya setelah sholat Idul Fitri tapi masih tanggal 1 Syawal, belum maghrib malam 2 Syawal, ini masih makruh, artinya tidak berdosa dia, tidak berdosa. Kemudian sing nomor gangsal, nomor 5 waktu hurmah, waktu haram. Arti waktu haram itu seseorang dilarang mengakhirkan zakat pada waktu tersebut. Kalau dia kok tetap ngengkel ngakhirke zakate pada waktu itu, maka hukumnya dosa. Dosa ngakhirke, tapi statusnya ya panggah sah atas nama zakate, tapi dosa ngakhirke. Padha karo enten tiyang salat duhur jam 4. Ya. Itu ngakhirke salat duhur sampai jam 4 dosa. Tapi kalau apakah boleh dilakukan? Ya wajib dilakukan, tapi statusnya qadha. Dosa ngakhirkannya, ngono lho ya. Lantas jangan berpikir ngene, weh lek ngeluarkan zakat nggih pada waktu ini nanti haram, berarti wis ora usah zakat pisan, dosane double niku. Dosa ora zakat, dosa ngakhirke. Nah, waktu haram niki kapan? Mengakhirkan zakat an yaumil id illa li udhrin. Jadi membayar zakat setelah habisnya tanggal 1 Syawal. Jadi misalnya malam 2 Syawal atau tanggal 2 Syawal, 3 Syawal sak terusi, itu haram. Jadi kita mengakhirkan zakat pada waktu tersebut
itu hukumnya tidak boleh alias haram, kecuali apabila dalam mengakhirkan itu enten udzur. Udzure napa? Misal di daerah kita itu belum ada fakir miskin, sing goleki fakir miskin. Atau harta kita bondo sing arep tinggi ngetokne zakat niki wau sik dereng enten. Kita masih menunggu. Lah lek ngoten ada udzur. Nggih. Tapi selama ndak ada udzur dengan gambaran fakir miskine ya wis enek, kemudian napa? Zakate bondone harta zakat nggih pun enten, maka haram kita menunda bayar zakat setelah tanggal 1 Syawal. Bayar zakat tanggal 2 Syawal haram. Ini berlaku baik kepada muzaki. Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat langsung, ya, ataupun wakil. Wakil ini bisa meliputi panitia orang yang ngurusi zakat namun tidak diangkat oleh pemerintah, oleh imam, itu namanya wakilul muzaki. Maka juga sama, ataupun amil resmi, amil syar'i, amil yang memang diangkat oleh imam, itu tidak boleh. Jadi baik muzaki, wakile muzaki atau panitia atau amil syar'i itu tidak boleh mengakhirkan memberikan zakat setelah tanggal 1 Syawal. Jadi ini berlaku kepada semuanya orang yang mengeluarkan zakat, baik panitia, amil ataupun orang yang zakat sendiri, tidak boleh mengakhirkan zakat fitrah setelah tanggal 1 Syawal. Kalau itu dilakukan maka terkena hukum dosa haram. Nggih, tetapi zakatnya ya panggah sah atas nama kodoan, disebutkan wayakunu kodoan. Jadi kalau dikeluarkan setelah tanggal 1 Syawal namanya kodok. Sami dengan kita misalnya sholat duhur, mestine waktune misalnya batas akhir sampai jam 2:30. Lah sholat duhur kok diakhiri jam 4. Itu dosa haram, ngakhirke haram, tetapi tetap dia diwajibkan untuk melakukan atas nama kodok, dosane ing dalem ngakhirkan. Ini 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah, kita harus paham. Dari sini kita paham berarti waktu yang paling baik mengeluarkan zakat fitrah kapan? Yaitu setelah pada tanggal 1 Syawal, setelah subuh, sebelum kita berangkat menuju sholat Idul Fitri. Tentunya ini ketika zakat kita berikan langsung kepada fakir miskin. Namun kalau zakat kita berikan kepada amil atau panitia, ya jangan seperti itu, tapi hendaknya kita berikan jauh-jauh sebelumnya, mungkin 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelum, paling akhir mungkin malam hari raya. Supaya apa? Supaya amil atau panitia niki bisa mengatur, merancang pembagiannya dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu yang barokah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin amin ya robbal alamin. Berikut tadi kawan kajian zona Islami sore hari ini seputar zakat fitrah, yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah. Sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga ya. Mari kita akhiri, kita tutup acara zona Islami ngaji bareng ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Semoga kita semua dijadikan Allah orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Rabu 28 April 2021. Akhirnya saya dan Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.